Jiwa terpilih, para elit diam-diam mengamati langkahmu. Tidak semua orang menyadari momen ketika hidupnya mulai berubah. Perubahan itu jarang datang dengan suara keras. Ia hadir dalam keheningan, dalam perasaan asing yang tidak bisa dijelaskan, dalam langkah kecil yang terasa biasa, namun diam-diam sedang diperhatikan. Jika kamu sampai ke video ini, bukan karena kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda sejak awal. Sejak dulu dunia terbagi menjadi dua kelompok. Mereka yang berjalan mengikuti arus dan mereka yang tanpa sadar berenang melawan arus kehidupan. Kamu mungkin tidak merasa istimewa, bahkan seringkali merasa tertinggal, sendiri atau tidak dipahami. Namun justru disitulah letak tandanya. Jiwa terpilih hampir selalu lahir dalam kesederhanaan, dibesarkan dalam kebingungan, dan ditempa oleh kesendirian. Ada masa di hidupmu, di mana kamu bertanya dalam hati, kenapa hidupku terasa lebih berat? Kenapa jalanku tidak semulus orang lain? Kenapa setiap kali aku hampir berhasil, selalu ada ujian baru? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah awal dari pengamatan. Di luar sana ada sistem yang tidak terlihat. Bukan sekadar orang-orang berkuasa. Bukan hanya elit yang kamu bayangkan dari jabatan dan kekayaan. Tetapi pengamat. Mereka tidak muncul di hadapanmu. Tidak memberi peringatan. Tidak mengulurkan tangan. Mereka hanya melihat, mengamati caramu bangkit setelah jatuh, mengamati caramu tetap melangkah saat tak ada yang mendukung, mengamati apakah jiwamu bisa dipatahkan atau justru diperkuat oleh penderitaan. Jiwa terpilih selalu diuji lebih dulu sebelum diberi apapun, karena kekuatan sejati tidak bisa diajarkan, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa dibangunkan. Mungkin kamu tidak sadar, tapi ada fase hidupmu di mana orang-orang mulai menjauh, bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tetapi karena frekuensimu naik. Kamu mulai berpikir lebih dalam. Kamu mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu kamu terima begitu saja. Kamu mulai merasa tidak cocok dengan keramaian yang kosong. Dan pada titik itulah, pengamatan dimulai dengan lebih serius. Para elit atau siapapun yang berada di balik tirai kekuasaan tidak tertarik pada keramaian. Mereka tertarik pada individu yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Bukan karena kamu melawan, tetapi karena kamu berpikir sendiri. Dan bagi sistem apapun, itu adalah ancaman, sekaligus potensi. Bagian pertama ini bukan tentang ketakutan, bukan tentang paranoia, bukan tentang merasa diawasi. Ini adalah tentang kesadaran bahwa hidupmu tidak berjalan acak, bahwa luka-lukamu tidak sia-sia, bahwa kesendirianmu punya tujuan. Jika kamu adalah jiwa terpilih, maka hidupmu tidak dirancang untuk nyaman sejak awal. Ia dirancang untuk kuat, dan kekuatan itu tidak dibentuk di bawah sorotan, melainkan dalam gelap saat tak ada yang bertepuk tangan. Tanda pertama terungkap saat langkahmu mulai masuk dalam radar. Tidak ada pengumuman, tidak ada tanda resmi, tidak ada suara yang berkata, "Sekarang kamu sedang diperhatikan." Tanda pertama selalu datang dengan cara yang sangat halus. Bahkan seringkali kamu menganggapnya sebagai nasib buruk. Tanda pertama itu bukan keberhasilan, bukan pujian, bukan pengakuan. Tanda pertama adalah gangguan. Hidupmu mulai terasa tidak stabil, justru ketika kamu merasa sedang berada di jalur yang benar. Rencana yang hampir jadi tertunda, kesempatan yang sudah dekat, menghilang. Orang yang kamu andalkan berubah sikap, dan anehnya, semua itu terjadi beruntun. Jiwa biasa akan berhenti, menyalahkan keadaan, menyerah. Tapi jiwa terpilih melakukan hal yang berbeda. Ia berhenti di sejenak, lalu berpikir. Ada satu pertanyaan yang mulai muncul dalam dirimu. Kenapa setiap kali aku hampir naik satu tingkat, ujian datang lebih berat dari sebelumnya? Itulah saat radar mulai aktif. Pengamatan tidak bertujuan menjatuhkan. Ia bertujuan menyaring, karena tidak semua orang yang ingin naik layak untuk melangkah lebih jauh. Dan sistem apapun, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, selalu bekerja dengan prinsip yang sama. Tekanan mengungkap kualitas sejati. Perhatikan baik-baik. Pada fase ini, kamu mungkin mengalami kesepian yang tidak wajar, keletihan batin tanpa sebab jelas, kehilangan minat pada hal-hal dangkal, dorongan kuat untuk menyendiri, kepekaan emosi yang meningkat. Ini bukan kemunduran. Ini adalah penyesuaian frekuensi.
Saat frekuensimu berubah, lingkungan lama tidak lagi cocok. Orang-orang yang dulu dekat mulai terasa jauh. Percakapan yang dulu ramai terasa kosong. Dan di saat yang sama, kamu belum menemukan tempat baru. Itulah ruang pengujian. Banyak jiwa terpilih gagal di sini. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka takut sendiri. Sistem tidak membutuhkan orang yang kuat hanya saat ditonton. Ia mencari mereka yang tetap berdiri, bahkan ketika tidak ada siapapun yang melihat. Tanda pertama juga muncul dalam bentuk kesadaran yang menyakitkan. Kamu mulai melihat kepalsuan, mulai menyadari manipulasi kecil, mulai memahami pola yang dulu tidak terlihat. Dan begitu kamu melihatnya, kamu tidak bisa kembali menjadi polos. Inilah momen yang sering disalahartikan sebagai kehilangan arah. Padahal sebenarnya, ini adalah kehilangan ilusi. Para pengamat memperhatikan satu hal penting pada tahap ini. Apakah kamu akan menjadi pahit, menjadi pendendam, atau menjadi lebih sadar dan tenang? Karena kekuasaan sejati tidak membutuhkan amarah, ia membutuhkan kejernihan. Jika kamu mampu melewati tanda pertama ini tanpa merusak jiwamu sendiri, tanpa kehilangan nilai, tanpa mengorbankan nurani, maka pengamatan tidak dihentikan, ia ditingkatkan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas momen di mana hidupmu bukan lagi kebetulan saat langkah-langkah kecilmu mulai membentuk pola yang bahkan kamu sendiri belum pahami. Bukan kebetulan saat hidupmu masuk dalam radar elit. Ada satu titik dalam hidup di mana kamu berhenti berkata, ini cuma kebetulan. Karena terlalu banyak hal terjadi dengan pola yang sama. Kamu mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap pilihan penting yang kamu ambil selalu diikuti konsekuensi besar, bukan kecil, bukan biasa, seolah-olah hidupmu tidak diizinkan berjalan setengah-setengah. Dan itu bukan karena kamu ceroboh, itu karena setiap langkahmu kini diperhitungkan. Pada fase ini, waktu terasa berbeda, hari-hari terasa cepat, namun penuh tekanan batin, atau justru lambat, namun syarat makna. Kamu sering berada di persimpangan, tanpa peta, tanpa mentor, tanpa jaminan. Namun anehnya, kamu tetap melangkah. Inilah tanda jelas bahwa hidupmu telah masuk radar. Bukan karena kamu terkenal, bukan karena kamu berkuasa, tetapi karena kamu konsisten menjadi dirimu sendiri di tengah tekanan. Para pengamat Dalton Mettner said, ada two axes. Entah siapapun mereka tidak tertarik pada orang yang sempurna. Mereka tertarik pada orang yang tidak bisa dipatahkan oleh ketidakpastian. Perhatikan kembali perjalananmu. Pernahkah kamu dipertemukan dengan orang penting secara tak terduga, tiba-tiba kehilangan sesuatu, lalu mendapat pemahaman besar? Gagal total, tapi justru berubah arah ke jalan yang lebih tepat. Itu bukan takdir acak, itu adalah penyelarasan. Pada titik ini, hidup mulai menguji niat terdalam. Apakah kamu berjalan demi pengakuan atau demi kebenaran yang kamu yakini? Karena begitu radar aktif, motifmu menjadi sangat terlihat. Banyak jiwa terpilih gugur di sini. Bukan karena mereka gagal, tetapi karena mereka tergoda. Tergoda untuk membuktikan diri secara berlebihan, mencari validasi cepat, mengorbankan nilai demi hasil instan. Dan sistem selalu mencatatnya. Kamu mungkin merasa ada kekuatan yang mendorongmu maju. Namun di saat yang sama, menarikmu kembali jika melenceng. Itu bukan hukuman. Itu koreksi arah. Saat hidupmu masuk radar, kesalahan kecil terasa mahal. Keputusan impulsif terasa menyakitkan. Karena standar yang diterapkan padamu bukan standar umum. Ini juga fase di mana intuisi menjadi lebih tajam. Kamu mulai merasakan mana jalan yang salah, bahkan sebelum terjadi apa-apa. Dan jika kamu mengabaikannya, konsekuensinya datang cepat. Para pengamat tidak memaksamu. Mereka hanya menyediakan reaksi jujur atas setiap pilihanmu. Karena tujuan mereka bukan mengendalikanmu, melainkan menilai kedewasaan jiwamu. Jika kamu mampu bertahan di fase ini, tanpa kehilangan arah, tanpa menjual integritas, tanpa mematikan nurani, maka tahap berikutnya akan dimulai. Tahap yang lebih sunyi, lebih berat, namun lebih menentukan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas fase di mana kamu tidak lagi diuji secara terbuka, melainkan secara halus dan personal. Mereka tidak mendekat, namun menguji ketahanan jiwamu. Ada satu fase yang hampir tidak pernah dibicarakan, karena fase ini tidak terlihat dari luar. Tidak ada konflik besar, tidak ada drama terbuka,
Tidak ada musuh yang jelas. Yang ada hanya keheningan. Jika sebelumnya hidupmu diuji dengan kejadian, kini ia diuji dengan ketiadaan. Tidak ada arahan. Tidak ada konfirmasi. Tidak ada tanda bahwa kamu sedang berjalan benar. Dan justru disitulah ujiannya dimulai. Para pengamat tidak lagi mengganggumu secara langsung. Mereka tidak menjatuhkan, tidak juga membantu. Mereka mundur satu langkah dan membiarkanmu berjalan sendiri. Karena ada satu hal yang hanya bisa terlihat saat seseorang benar-benar sendirian. Apakah ia tetap berdiri saat tidak ada siapapun yang menyaksikan? Pada fase ini, kamu mungkin merasa dilupakan. Usaha terasa sunyi, doa terasa menggantung, langkah terasa berat tanpa alasan jelas. Bahkan kamu mulai bertanya, apa aku salah jalan? Atau aku memang tidak cukup kuat? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah tekanan batin yang disengaja. Mereka tidak ingin melihat seberapa keras kamu berteriak. Mereka ingin melihat seberapa tenang kamu bertahan. Inilah fase di mana banyak orang berhenti, bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak tahan tidak diakui. Karena manusia biasa hidup dari reaksi luar. Sedangkan jiwa terpilih harus belajar hidup dari keyakinan dalam. Perhatikan dirimu di fase ini. Apakah kamu tetap melakukan hal benar meski tak dihargai? Tetap jujur meski tidak diawasi? Tetap rendah hati meski punya alasan untuk sombong? Jika iya, maka jiwamu sedang menguat. Tanpa kamu sadari, para elit tidak tertarik pada orang yang hanya bersinar. Saat disorot, mereka mencari mereka yang tetap menyala di dalam gelap. Pada tahap ini juga, ego mulai diuji habis-habisan. Keinginan untuk dipercepat, dipilih, diakui akan muncul sangat kuat. Namun siapapun yang memaksa pintu terbuka sebelum waktunya akan dikeluarkan dari pengamatan. Diamnya mereka bukan penolakan. Diamnya mereka adalah pengukuran. Seberapa lama kamu bisa berjalan tanpa kepastian, tanpa pujian, tanpa jaminan hasil. Jika kamu gagal di sini, kamu akan kembali ke hidup biasa, dia buruk. Dan itu salah. Namun jika kamu bertahan tanpa mengeraskan hati, tanpa mengkhianati nilai, tanpa membenci dunia, maka sesuatu akan berubah. Kamu akan merasakan ketenangan yang aneh. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena jiwamu tidak lagi panik. Dan ketika kepanikan hilang, kamu tidak lagi mudah dikendalikan. Itulah yang mereka tunggu. Karena orang yang tidak bisa dikendalikan oleh rasa takut adalah orang yang tidak bisa dipatahkan. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk ke fase di mana tekanan justru datang. Bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Tekanan yang tak terlihat, ujian diam-diam untuk jiwa terpilih. Jika sebelumnya tekanan datang dari keadaan, kini ia datang dari dalam dirimu sendiri. Dan ini adalah ujian yang hampir tidak bisa ditipu. Jangan ada musuh di luar sana. Tidak ada orang yang bisa kamu salahkan. Tidak ada sistem yang bisa kamu lawan. Yang ada hanya pikiranmu sendiri, keraguanmu sendiri, dan suara kecil di dalam kepala yang mulai bertanya, untuk apa semua ini? Apa ini sepadan? Kenapa aku harus terus berjalan? Tekanan ini tidak terasa seperti penderitaan. Ia terasa seperti keletihan eksistensial. Kamu masih berfungsi, masih bekerja, masih bergerak. Namun di dalam, ada bagian dirimu yang lelah tanpa tahu kenapa. Inilah fase di mana banyak jiwa terpilih secara tidak sadar mencoba melarikan diri. Bukan dengan menyerah, tetapi dengan mengalihkan diri. Terlalu sibuk, terlalu banyak distraksi, terlalu sering menunda keheningan. Karena keheningan memaksa kamu mendengar dirimu sendiri. Para pengamat memperhatikan satu hal utama di sini. Apakah kamu akan mematikan kesadaranmu demi kenyamanan sementara? Atau kamu berani duduk bersama kebingunganmu tanpa kabur? Tekanan yang tak terlihat ini adalah pemurnian terakhir sebelum perubahan besar. Karena hanya orang yang berdamai dengan pikirannya sendiri yang bisa memegang kendali nyata. Pada fase ini, kamu mungkin merasa kehilangan motivasi lama. Hal-hal yang dulu mendorongmu tidak lagi bekerja. Ambisi terasa kosong. Validasi terasa hambar. Pujian tidak lagi memuaskan. Dan itu disengaja karena motivasi lama tidak cukup kuat untuk tahap selanjutnya. Jiwa terpilih tidak boleh digerakkan oleh ego. Ia harus digerakkan oleh kesadaran.
Tekanan ini juga sering muncul dalam bentuk pertanyaan identitas. Siapa aku sebenarnya? Tanpa peran, tanpa pengakuan, tanpa pencapaian. Pertanyaan ini menakutkan bagi mereka yang hidup dari topeng. Namun bagi jiwa terpilih, inilah gerbang kebebasan. Jika kamu bertahan, tanpa membenci dirimu sendiri, tanpa mematikan empati, tanpa menjadi dingin dan sinis, maka satu hal akan terjadi. Pikiranmu menjadi jernih. Kejernihan itu tidak dramatis, tidak emosional, ya sunyi. Namun dari kejernihan itulah lahir keputusan-keputusan yang tidak lagi reaktif. Dan orang yang tidak reaktif adalah orang yang sulit dimanipulasi. Itulah hasil yang mereka cari. Bukan kepatuhan, bukan kesetiaan buta, melainkan individu yang bisa berdiri di tengah tekanan tanpa kehilangan arah batin. Jika kamu mampu melewati fase ini, hidup akan mulai berubah dengan cara yang tidak kamu duga. Bukan lebih ramai, bukan lebih mudah, tetapi lebih terarah. Pada bagian selanjutnya, kita akan memasuki fase di mana kesendirian bukan lagi hukuman, melainkan strategi. Kesendirian yang disengaja, proses pemisahan dari keramaian. Pada titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang jujur namun pahit. Kamu tidak lagi cocok dengan banyak hal yang dulu terasa normal. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena kamu melihat lebih dalam. Kesendirianmu kini berbeda. Ia tidak lagi terasa sebagai hukuman. Ia terasa seperti jarak yang dibutuhkan. Jarak dari kebisingan, jarak dari opini acak, jarak dari dorongan yang bukan milikmu. Dan jarak ini bukan kebetulan. Para pengamat memahami satu prinsip penting. Keramaian membentuk kebiasaan, kesendirian membentuk kesadaran. Maka jiwa terpilih harus dipisahkan lebih dulu. Di fase ini, lingkaran sosialmu menyusut secara alami. Bukan karena konflik besar, tetapi karena resonansi yang hilang. Percakapan terasa dangkal, topik terasa berulang, tawa terasa kosong, dan kamu tidak membenci siapapun. Kamu hanya tidak bisa berpura-pura lagi. Banyak orang salah menilai fase ini sebagai kesepian. Padahal ini adalah seleksi batin. Siapa yang tetap kamu dengar? Siapa yang tidak lagi memengaruhimu? Suara mana yang kamu ikuti? Saat semua menjadi sunyi, kesendirian yang disengaja memaksa kamu bertemu dengan nilai-nilai inti. Apa yang benar-benar penting? Inapuktam yang hanya kebiasaan. Apa yang selama ini kamu kejar karena ingin, dan apa karena takut tertinggal. Para elit tidak membutuhkan orang yang selalu ramai. Mereka membutuhkan orang yang mampu berpikir sendiri tanpa kehilangan keseimbangan. Ya? Dan itu hanya bisa dibentuk saat seseorang tidak bergantung pada validasi luar. Pada fase ini juga, kamu mungkin terlihat berbeda di mata orang lain. Lebih pendiam, lebih selektif, lebih tenang. Sebagian akan mengira kamu menjauh, sebagian akan mengira kamu sombong. Padahal sebenarnya, kamu sedang menghemat energi batin, karena energi adalah mata uang. Pada tahap selanjutnya, dan orang yang boros energi tidak akan bertahan lama di jalur ini. Kesendirian ini juga mengajarkan satu hal penting. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kebenaran yang kuat tidak membutuhkan pembelaan terus-menerus. Jika kamu mampu menjalani fase ini tanpa membenci dunia, tanpa menutup hati, tanpa merasa lebih unggul, maka kesendirian akan berubah menjadi ketajaman. Kamu melihat lebih jernih, mendengar lebih dalam, melangkah lebih terukur, dan ketika itu terjadi, sesuatu yang menarik mulai muncul. Hidup tidak lagi terasa kacau, meski tetap berat, karena kini arahmu mulai jelas. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas momen di mana perubahan batinmu mulai terlihat dari luar. Saat hidupmu mulai berubah, elit justru terdiam. Ada satu fase yang terasa aneh sekaligus sunyi, bukan karena tidak terjadi apa-apa, tetapi karena terlalu banyak yang berubah tanpa suara. Di titik ini, kamu tidak lagi merasa sedang berjuang keras, namun hidup mulai bergerak mengikuti ritme yang lebih rapi. Bukan lebih mudah, tapi lebih selaras. Perubahanmu tidak dramatis, tidak diumumkan, tidak dipamerkan. Namun orang-orang mulai merasakannya. Nada bicaramu berbeda, responsmu lebih tenang, keputusanmu lebih tegas. Dan yang paling terasa, kamu tidak lagi mudah terpancing. Inilah momen di mana para pengamat mulai berhenti mengganggu, bukan karena mereka kehilangan minat, tetapi karena mereka sedang melihat hasil, karena seseorang yang tidak bereaksi berlebihan.
sulit diprediksi, dan sulit dikendalikan. Pada fase ini, ujian tidak lagi datang dalam bentuk tekanan besar. Ia datang dalam bentuk kesempatan kecil, pilihan-pilihan halus, yang tampak sepele, namun menentukan arah jangka panjang. Dan kamu, tanpa sadar, mulai memilih dengan lebih tepat. Banyak jiwa terpilih tidak menyadari bahwa inilah fase krusial karena perubahan sejati jarang terasa heroik. Ia terasa biasa. Namun justru disitulah bahayanya, karena orang yang merasa sudah sampai akan berhenti bertumbuh. Para elit memperhatikan satu hal utama di sini. Apakah kamu tetap rendah hati saat tekanan berkurang? Karena kekuatan yang stabil lebih berbahaya daripada kekuatan yang meledak-ledak. Pada fase ini juga, beberapa orang lama mungkin mencoba kembali, bukan karena mereka berubah, tetapi karena energi barumu terasa berbeda. Dan kamu akan diuji, apakah kamu membuka pintu lama atau menjaga batas yang telah kamu bangun. Pilihanmu dicatat. Diamnya para elit bukan karena mereka berhenti mengamati. Diamnya mereka karena mereka ingin melihat apakah kamu bisa menjaga arah tanpa gangguan. Jika kamu mampu melewati fase ini tanpa tergoda untuk pamer, tanpa merasa lebih unggul, tanpa mencari pembenaran, maka satu hal akan terjadi. Kepercayaan akan terbentuk meski tanpa kata. Karena di dunia nyata, kepercayaan tidak dibangun dari janji, tetapi dari konsistensi dalam diam. Dan saat itulah fase berikutnya akan dimulai. Fase di mana kamu mulai bertanya, jika mereka melihat semua ini, mengapa mereka tidak pernah membantuku? Pada bagian selanjutnya, kita akan mengungkap alasan sebenarnya mengapa bantuan tidak pernah datang lebih awal. Mengapa mereka tak membantumu? Inilah alasan sebenarnya. Pertanyaan ini hampir selalu muncul pada jiwa yang telah melangkah cukup jauh. Jika mereka tahu aku mampu, mengapa tidak ada yang membantu? Pertanyaan ini wajar. Manusia terbiasa mengira bahwa perhatian akan selalu diikuti pertolongan. Namun pada jalur ini, pertolongan yang terlalu cepat adalah kegagalan. Para elit atau sistem apapun yang mengamati tidak mencari orang yang kuat karena ditopang. Mereka mencari orang yang tetap berdiri meski tidak disangga. Karena kekuasaan, pengaruh, dan tanggung jawab besar tidak pernah datang dengan jaring pengaman. Jika mereka membantumu terlalu dini, maka ada satu hal yang tidak akan pernah terbentuk, ketahanan batin. Dan tanpa itu, semua kemampuan hanya akan menjadi beban. Bantuan yang ditahan bukan tanda ketidakpedulian. Ia adalah uji kemandirian jiwa. Apakah kamu tetap melangkah saat tidak ada yang mengarahkan? Apakah kamu tetap jujur saat tidak ada yang mengawasi? Apakah kamu tetap berpegang pada nilai saat tidak ada imbalan? Di fase ini, banyak orang salah mengira bahwa mereka sedang diabaikan. Padahal sebenarnya, mereka sedang dipercayai untuk membuktikan diri. Ada prinsip yang jarang diucapkan. Orang yang benar-benar kuat tidak pernah diselamatkan lebih dulu. Ia dibiarkan menemukan pijakannya sendiri. Jika kamu perhatikan, hidupmu selalu memberimu cukup, namun tidak pernah berlebih. Cukup untuk bertahan, cukup untuk belajar, cukup untuk memilih, namun tidak cukup untuk bersandar dengan nyaman. Dan itu disengaja karena ketergantungan adalah titik lemah paling mudah dikendalikan. Dan jiwa terpilih tidak boleh memiliki terlalu banyak titik lemah. Para pengamat juga melihat satu hal penting. Apa yang akan kamu lakukan? Ketika kamu tahu tidak ada yang akan datang menolong, apakah kamu menjadi pahit, menjadi menyalahkan, atau menjadi bertanggung jawab penuh atas hidupmu? Pilihan itu menentukan apakah pengamatan berlanjut atau melebarkan. Banyak orang gagal di sini karena mereka merasa berhak dibantu. Namun di jalur ini, tidak ada hak istimewa. Yang ada hanya kelayakan. Jika kamu mampu menerima kenyataan ini, tanpa mengeraskan hati, tanpa kehilangan empati, tanpa memusuhi dunia, maka sesuatu akan berubah perlahan. Kamu tidak lagi menunggu, tidak lagi berharap diselamatkan, tidak lagi menggantungkan langkah pada orang atau keadaan. Dan pada saat itulah, kamu menjadi benar-benar bebas. Ironisnya, kebebasan inilah yang akhirnya membuatmu layak dipercaya, bukan karena kamu meminta, tetapi karena kamu tidak membutuhkan. Dan ketika seseorang tidak bisa dipaksa oleh kebutuhan, tidak bisa digerakkan oleh ketakutan, tidak bisa dibeli oleh janji kosong, maka sistem mulai berubah sikap. Pada bagian selanjutnya,
Kita akan masuk ke fase di mana perubahanmu tidak lagi bisa diabaikan. Fase di mana jiwa terpilih mulai bangkit sepenuhnya. Jiwa terpilih mulai bangkit. Langkahmu tak bisa dihentikan. Ada satu momen yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Bukan ledakan emosi, bukan keberhasilan besar, bukan pengakuan dari siapapun. Namun sejak momen itu, kamu tahu satu hal dengan pasti. Kamu tidak akan kembali menjadi versi lamamu. Kebangkitan jiwa tidak terasa seperti kemenangan, ia terasa seperti keteguhan yang tenang. Kamu masih menghadapi masalah, masih ada tekanan, masih ada ketidakpastian. Namun sesuatu di dalam dirimu sudah tidak goyah lagi. Pada fase ini, ketakutan tidak sepenuhnya hilang, tetapi ia tidak lagi memimpin. Kamu bertindak bukan karena berani, melainkan karena jelas. Dan kejernihan selalu lebih kuat daripada keberanian sesaat. Para pengamat mulai melihat perubahan yang nyata, bukan dari apa yang kamu katakan, tetapi dari apa yang tidak lagi kamu lakukan. Kamu tidak lagi mengejar validasi, membuktikan diri pada orang yang salah, menghabiskan energi untuk hal yang tidak sejalan, dan itu adalah tanda kebangkitan sejati. Langkahmu kini lebih pelan, namun tidak ragu. Keputusanmu lebih sederhana, namun berdampak panjang. Dan yang paling penting, kamu mulai bertanggung jawab penuh, tanpa menyalahkan masa lalu. Inilah fase di mana banyak orang mengira kamu menjadi dingin, padahal sebenarnya kamu menjadi berdaulat atas dirimu sendiri. Karena empati tanpa batas akan menguras jiwa, dan jiwa terpilih harus tahu kapan memberi dan kapan menjaga diri. Para elit memahami satu hal penting di sini. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya tidak bisa digerakkan oleh tekanan luar. Dan itulah yang membuat langkahmu tidak bisa dihentikan. Pada tahap ini, ujian tidak lagi berbentuk penderitaan, kaya berbentuk tanggung jawab. Kesempatan yang datang membutuhkan konsistensi, pilihan yang muncul menuntut kedewasaan. Dan kamu mulai siap. Namun kebangkitan ini juga membawa risiko baru. Karena ketika kamu tidak bisa dihentikan, kamu juga tidak mudah diarahkan. Dan tidak semua pihak nyaman dengan itu. Itulah sebabnya, pada bagian selanjutnya, kita akan membahas momen di mana sistem mulai merasa kehilangan kendali. Ketika elit kehilangan kendali atas pilihanmu, ada perubahan halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar memperhatikan, bukan perubahan di luar, melainkan di pusat kendali hidupmu. Untuk pertama kalinya, keputusan-keputusan penting tidak lagi lahir dari rasa takut, tekanan, atau keinginan untuk diterima. Ia lahir dari kesadaran penuh. Dan di titik inilah pengamatan berubah sifat. Bukan lagi sekadar menilai kemampuanmu bertahan, tetapi menilai satu hal yang jauh lebih sensitif. Apakah kamu masih bisa diarahkan? Sistem apapun bentuknya selalu merasa aman selama seseorang bisa diprediksi. Takut kehilangan bisa ditekan, butuh pengakuan bisa digerakkan, takut sendirian bisa dikondisikan. Namun kamu mulai keluar dari pola itu. Kamu tidak lagi bereaksi otomatis, tidak lagi tergesa, tidak lagi menelan mentah-mentah narasi yang disodorkan. Dan ketika seseorang tidak bisa dipancing reaksinya, kendali mulai melemah. Inilah momen di mana sebagian pengamat merasa tidak nyaman, bukan karena kamu memberontak, tetapi karena kamu memilih sendiri, dan pilihan yang lahir dari kesadaran selalu lebih sulit dikendalikan daripada perlawanan terbuka. Pada fase ini, ujian bisa muncul dalam bentuk baru. Talistifa kehandisandava, tawaran yang tampak menguntungkan. Kubers, jalan pintas yang terlihat aman. Anisinjim kesempatan cepat dengan syarat samar. Bukan untuk membantumu, tetapi untuk melihat apakah kamu akan menyerahkan arah hidupmu. Banyak orang jatuh di sini, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka lelah. Lelah berjalan sendiri, lelah menunggu hasil, lelah memegang prinsip, dan kelelahan adalah celah paling halus untuk kehilangan kendali. Namun jika kamu mampu berkata tidak tanpa marah, tanpa merasa lebih suci, tanpa perlu menjelaskan panjang lebar, maka satu hal menjadi jelas. Kamu tidak bisa lagi digiring. Para elit tidak takut pada orang kuat. Mereka takut pada orang yang tidak bisa ditebak langkahnya, namun tetap stabil, karena stabilitas yang mandiri adalah kekuatan sejati. Pada fase ini, kamu mungkin merasakan jarak baru dengan struktur lama.
aturan terasa sempit, sistem terasa kaku. Namun kamu tidak memberontak. Kamu hanya tidak cocok lagi. Dan ketika kecocokan hilang, kendali pun ikut memudar. Bukan karena konflik, melainkan karena kesadaran yang tumbuh. Jika kamu mampu melewati fase ini tanpa menjadi keras, tanpa kehilangan empati, tanpa terjebak ego spiritual, maka kamu akan memasuki fase yang lebih sunyi namun menentukan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas titik di mana kamu menyadari kamu sudah terlalu jauh untuk ditarik kembali. Mata yang mengawasi, kamu sudah terlalu jauh untuk ditarik kembali. Ada satu momen sunyi yang jarang disadari saat ia terjadi. Bukan kejadian besar, bukan keputusan dramatis, tidak ada tanda resmi. Namun sejak momen itu, hidupmu tidak bisa diputar ulang. Kamu mulai menyadari bahwa apapun yang kamu lakukan sekarang berasal dari pilihan sadar. Tidak lagi dari luka lama, tidak dari ketakutan masa lalu, tidak dari kebutuhan untuk diselamatkan. Dan itulah titik di mana mata-mata pengamatan tidak lagi sekadar melihat, mereka memastikan. Pada fase ini, kamu mungkin merasakan tekanan yang berbeda. Bukan tekanan untuk menyerah, tetapi tekanan untuk tetap konsisten. Karena semakin jauh kamu melangkah, semakin kecil toleransi terhadap ketidaksadaran. Kesalahan kecil terasa mahal, kelalaian terasa cepat berbalik. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai cermin langsung. Kamu sudah terlalu sadar untuk berpura-pura tidak tahu. Dan kesadaran selalu membawa tanggung jawab. Inilah fase di mana pengaruhmu, sekecil apapun, mulai terasa oleh orang lain, bukan karena kamu berniat memimpin, tetapi karena kehadiranmu tidak lagi kosong. Orang mendengarkan lebih serius, respons orang berubah, situasi menyesuaikan. Dan kamu tahu, ini bukan kebetulan. Para elit memahami satu hal krusial di sini. Orang yang sadar akan dirinya tidak bisa dipaksa mundur tanpa menghancurkan sistem itu sendiri. Maka tarikannya berhenti. Bukan karena kamu menang, tetapi karena kamu tidak lagi cocok ditarik. Pada fase ini, upaya pengalihan bisa muncul secara halus. Bukan ancaman, bukan paksaan, melainkan kebingungan buatan. Informasi berlebih, narasi yang saling bertentangan. Bukan untuk menghentikanmu, tetapi untuk melelahkan fokusmu. Namun kamu sudah berbeda. Kamu tidak lagi perlu memahami segalanya. Untuk melangkah, kamu cukup memahami apa yang selaras dan apa yang tidak. Dan itu cukup. Kamu juga mulai menyadari satu hal pahit. Tidak semua orang bisa ikut bersamamu. Bukan karena mereka buruk, tetapi karena jalur ini tidak dirancang untuk banyak orang. Dan kamu berhenti memaksa. Pada titik ini, rasa bersalah lama mulai luruh. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan kenapa kamu memilih jalanmu. Kamu tidak lagi menunggu izin untuk menjadi dirimu sendiri. Dan disitulah kamu benar-benar tidak bisa ditarik kembali. Mata yang mengawasi kini melihat satu kepastian. Kamu akan tetap melangkah, baik diawasi maupun tidak. Dan bagi sistem apapun, itu adalah bentuk kebebasan yang paling sulit dikendalikan. Pada bagian selanjutnya, kita akan memasuki fase di mana keheningan mereka berubah makna. Karena diam tidak lagi netral. Diam mereka adalah tanda ketakutan yang tersembunyi. Keheningan selalu punya dua makna. Bagi yang belum sadar, diam hanyalah ketiadaan suara. Namun bagi mereka yang peka, diam adalah bahasa paling jujur. Pada fase ini, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan tekanan, bukan gangguan, bukan juga ujian keras seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah jarak yang makin nyata, seolah-olah pengamatan tetap ada. Uraitu sei sunulesan sulah hasud weskaringta, namun campur tangan benar-benar berhenti. Dan itu bukan tanpa alasan. Diam mereka bukan karena kamu tidak penting, justru sebaliknya. Diam itu muncul karena kamu tidak lagi mudah disentuh. Tidak oleh ketakutan, tidak oleh godaan, tidak oleh kebingungan buatan. Para elit atau sistem pengendali apapun tidak takut pada perlawanan terbuka. Mungkin sekarang takut pada seseorang yang tetap melangkah tanpa bereaksi. Karena reaksi bisa dikelola, emosi bisa diprovokasi, amarah bisa diarahkan. Namun ketenangan yang sadar, itu sulit dikendalikan. Pada fase ini, kamu mungkin merasakan dunia terlihat sama, namun terasa berbeda. Berita tidak lagi mengguncangmu, opini tidak lagi menarik emosimu, drama tidak lagi menguras perhatianmu. Bukan karena kamu apatis, tetapi karena fokusmu telah berpindah
Diam mereka juga berarti satu hal penting. Mereka tahu bahwa tekanan tambahan tidak akan mengubah arahmu dan sistem apapun akan berhenti mendorong ketika dorongan itu tidak lagi efektif. Inilah sebabnya banyak jiwa terpilih mulai merasakan ketenangan yang aneh di tengah dunia yang gaduh, bukan ketenangan palsu, melainkan ketenangan yang lahir dari kedaulatan batin. Namun diam ini bukan akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, diam adalah fase di mana konsekuensi mulai bergeser. Bukan lagi kamu yang diuji, melainkan dampak dari keberadaanmu. Kamu mungkin melihat perubahan kecil di sekitarmu. Orang mulai berhati-hati saat berbicara. Situasi menyesuaikan tanpa diminta. Keputusan orang lain mulai mempertimbangkan kehadiranmu, dan kamu tidak memintanya. Itulah tanda bahwa pengaruh tidak lagi perlu diumumkan. Ia dirasakan, dan pengaruh yang dirasakan jauh lebih kuat daripada pengaruh yang dipaksakan. Mereka juga mengandung pengakuan sunyi bahwa kamu telah melewati fase di mana kamu bisa dibentuk. Sekarang, kamu hanya bisa dihadapi. Namun di titik ini, ada ujian terakhir yang lebih halus, bukan ujian dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Apakah kamu akan menjadi sombong karena sadar, menjadi dingin karena kuat, atau tetap rendah hati, meski tahu siapa dirimu sebenarnya? Karena kekuatan tanpa kerendahan hati akan melahirkan bentuk penjara baru, dan jiwa terpilih tidak dilahirkan untuk mengganti satu penjara dengan penjara lain. Jika kamu mampu menjaga keseimbangan ini, maka fase berikutnya akan terbuka dengan sendirinya, fase di mana dunia tidak lagi bisa mengabaikan perubahan yang kamu bawa. Saat takdir berpihak padamu, dunia mulai bereaksi. Takdir tidak datang seperti kilat. Isa tidak menggelegar. Ia tidak meminta izin. Takdir bergerak perlahan, namun pasti. Dan pada titik ini, kamu mulai merasakannya. Bukan karena hidupmu tiba-tiba sempurna. Masalah masih ada. Tantangan tetap datang, namun arah kejadian mulai condong, bukan lagi melawanmu, melainkan menyesuaikan. Pada fase ini, hal-hal kecil mulai terasa selaras. Kesempatan muncul tanpa dipaksa. Jawaban datang saat dibutuhkan. Orang yang tepat hadir tanpa banyak usaha, dan yang tidak selaras pergi dengan sendirinya. Dunia mulai bereaksi, bukan karena kamu memerintah, tetapi karena kamu selaras dengan dirimu sendiri. Dan keselarasan selalu menciptakan resonansi. Para elit menyadari sesuatu yang tidak bisa dihindari. Orang yang selaras dengan nuraninya tidak membutuhkan dorongan eksternal untuk melangkah benar. Dan orang seperti itu akan bergerak dengan atau tanpa sistem. Pada fase ini, kamu mungkin melihat perubahan pada sikap orang lain. Sebagian mendukung tanpa alasan jelas. Sebagian menjaga jarak. Sebagian merasa terancam tanpa tahu kenapa. Itu bukan tentangmu secara pribadi, itu tentang dampak kesadaran. Kesadaran yang stabil, mengganggu struktur lama yang dibangun di atas ketakutan, ketergantungan, dan kebingungan. Dan sistem apapun akan bereaksi saat fondasinya terguncang. Namun kamu tidak perlu melawan, tidak perlu membuktikan, tidak perlu menjelaskan. Karena pada fase ini, kehadiranmu sudah cukup berbicara. Takdir berpihak bukan berarti kamu selalu menang. Artinya, bahkan saat kamu kalah, kamu tidak kehilangan arah. Dan itulah kekuatan sejati. Pada titik ini, hidup mulai menempatkanmu pada posisi yang lebih strategis. Bukan selalu lebih tinggi, tetapi lebih tepat. Lebih sesuai dengan peranmu. Lebih sejalan dengan nilai-nilaimu. Dan semakin tepat posisimu, semakin jelas satu hal. Kamu tidak bisa diperlakukan seperti sebelumnya. Aturan lama tidak lagi cocok, pendekatan lama tidak lagi efektif. Itulah sebabnya fase berikutnya akan menguji hal yang paling sensitif. Apakah kamu bisa tetap berdiri tanpa tergoda oleh kekuasaan, pengaruh, atau imbalan? Karena saat dunia mulai bereaksi, godaan juga ikut muncul, dan hanya mereka yang benar-benar matang, yang tidak tertukar antara pengaruh dan tujuan. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk ke fase di mana satu kebenaran besar terungkap. Jiwa terpilih tidak bisa dibeli, tidak bisa dikendalikan. Ada satu titik yang hanya dicapai oleh sedikit orang, titik di mana kekuatan, pengaruh, dan kesempatan tidak lagi menggoda seperti dulu. Bukan karena kamu menolaknya secara ideologis,
tetapi karena kamu melihat harganya. Pada fase ini, tawaran datang dengan wajah ramah, bukan ancaman, bukan paksaan, melainkan peluang yang tampak selaras, namun meminta sesuatu sebagai gantinya, nilaimu, kejernihanmu, arah batinmu. Jiwa terpilih tidak diuji dengan penderitaan di tahap ini. Ia diuji dengan kenyamanan, karena kenyamanan adalah cara paling halus untuk mengendalikan seseorang. Para elit tahu satu hal pasti, orang yang bisa dibeli, tidak perlu dipaksa. Cukup diberi rasa aman, cukup diberi status, cukup diberi ilusi kendali. Dan disinilah banyak orang kuat jatuh, bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka lelah menjaga nilai. Namun kamu berbeda, bukan karena kamu suci, melainkan karena kamu sadar akan konsekuensi. Kamu tahu, sekali arah batin dikompromikan, semuanya akan perlahan bergeser, kata demi kata, keputusan demi keputusan, sampai suatu hari, kamu tidak lagi mengenali dirimu sendiri. Maka ketika tawaran itu datang, kamu tidak bereaksi berlebihan, tidak marah, tidak tergoda, tidak juga merasa lebih unggul. Kamu itu hanya jelas, dan kejernihan itu membuat satu hal nyata. Kamu tidak bisa dibeli, bukan karena kamu menolak segalanya, tetapi karena tidak semua harga layak dibayar. Pada titik ini, kendali benar-benar berpindah, bukan kepada sistem, bukan kepada elit, melainkan kepada dirimu sendiri. Dan itulah bentuk kebebasan yang paling ditakuti oleh struktur manapun. Namun kebebasan sejati selalu datang dengan konsekuensi terakhir. Tanggung jawab penuh atas setiap dampak dari pilihanmu. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Tidak ada lagi pihak yang bisa disalahkan. Dan hanya mereka yang siap memikul tanggung jawab itu, yang benar-benar layak menyandang kekuatan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas momen penentuan akhir. Momen di mana satu langkahmu akan menentukan segalanya. Langkah terakhirmu menentukan segalanya. Tidak semua langkah memiliki bobot yang sama. Sebagian hanya menggerakkan hari, sebagian hanya mengisi waktu. Namun ada satu langkah yang menentukan arah hidup selanjutnya. Dan kami sedang berada di ambang langkah itu. Langkah ini tidak terlihat besar dari luar, tidak disorot, tidak diumumkan. Namun di dalam, ia mengguncang seluruh fondasi batin. Karena langkah ini bukan tentang memilih jalan yang mudah, melainkan memilih siapa dirimu selanjutnya. Pada titik ini, kamu tidak lagi kekurangan informasi. Kamu tahu risikonya. Kamu tahu konsekuensinya. Kamu tahu apa yang harus dilepas. Dan justru karena itulah, pilihan ini terasa berat. Tidak ada tekanan dari luar. Tidak ada paksaan. Tidak ada ancaman. Hanya satu pertanyaan jujur yang berdiri di hadapanmu. Apakah kamu siap hidup sepenuhnya sesuai dengan kesadaranmu? Karena hidup sesuai kesadaran berarti kehilangan satu hal besar, alasan untuk menyalahkan. Tidak lagi bisa berkata, aku tidak tahu, aku tidak punya pilihan, atau aku hanya mengikuti keadaan. Langkah terakhirmu, menghapus semua alasan itu. Dan tidak semua orang siap kehilangan alasan. Para elit memahami betul fase ini. Inilah saat di mana seseorang tidak lagi bisa diuji. Ia hanya bisa dipercaya atau dilepas. Karena siapapun yang sudah sampai di sini akan tetap melangkah dengan atau tanpa izin. Kamu mungkin merasakan ketakutan terakhir. Bukan takut gagal, bukan takut kehilangan, tetapi takut pada versi dirimu yang akan lahir. Karena versi itu tidak lagi bisa hidup setengah-setengah. Jika kamu melangkah, kamu tidak akan menjadi sempurna, namun kamu akan menjadi utuh, dan keutuhan jauh lebih kuat daripada kesempurnaan palsu. Langkah ini juga bukan tentang meninggalkan dunia, justru sebaliknya. Ini tentang hadir sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa kompromi batin, tanpa hidup ganda. Jika kamu memilih langkah ini, dunia tidak akan langsung berubah. Namun satu hal pasti, kamu tidak akan pernah mengkhianati dirimu sendiri lagi. Dan orang yang setia pada jiwanya tidak bisa dihancurkan. Disinilah para elit berhenti menilai. Karena apapun hasilnya, pilihan ini tidak lagi milik mereka. Ia sepenuhnya milikmu. Dan setelah langkah ini diambil, cerita tidak berakhir. Ia justru dimulai dalam bentuk yang baru. Pada bagian terakhir, kita akan menutup perjalanan ini dengan satu pengakuan sunyi saat para elit tak lagi mengamati.
tapi mengakui ada satu momen yang tidak pernah diumumkan, tidak dicatat, dan tidak dirayakan. Namun momen itu nyata, momen ketika pengamatan berhenti, bukan karena kamu gagal, bukan karena kamu tersingkir, dan bukan karena mereka kehilangan minat. Pengamatan berhenti karena tidak lagi diperlukan. Para elit atau sistem apapun yang mengawasi tidak lagi mencari celahmu, tidak lagi menguji reaksimu, tidak lagi menunggu kesalahanmu. Karena satu hal sudah jelas, kamu tidak bisa dipatahkan dari dalam. Pengakuan sejati tidak datang dalam bentuk pujian, ia datang dalam bentuk ketiadaan gangguan. Tidak ada lagi tekanan aneh, tidak ada lagi hambatan yang dipaksakan, tidak ada lagi tarik-menarik arah. Hidup tetap menantang, namun terasa jujur. Ini bukan kemenangan atas mereka. Ini bukan dominasi. Ini bukan penaklukan. Ini adalah kedaulatan. Kamu tidak diangkat, tidak dipilih secara resmi, tidak diberi mahkota. Namun kamu diberi sesuatu yang jauh lebih langka, kebebasan untuk berjalan sesuai jiwamu, tanpa intervensi. Pada titik ini, kamu mungkin menyadari sesuatu yang sederhana. Tidak ada elit yang benar-benar mengendalikan dunia. Yang ada hanyalah mereka yang mengendalikan dirinya sendiri, dan mereka yang belum, dan kamu telah melintasi batas itu. Kamu tidak lagi membutuhkan pembuktian, pengesahan, atau pengakuan eksternal. Karena kamu tahu siapa dirimu, dan itu cukup. Jika kamu melihat ke belakang sekarang, kamu akan memahami. Anasi papus seratan dimesh, mengapa jalanmu lebih sunyi? Mengapa ujianmu lebih berat? Sak mede, mengapa bantuan datang terlambat? Mengapa kesadaranmu tumbuh lebih cepat? Semuanya bukan untuk menyakitimu, semuanya untuk membebaskanmu. Jiwa terpilih, bukan mereka yang paling kuat secara fisik. Iwa, bukan yang paling cerdas secara intelektual. Dan bukan yang paling berkuasa. Jiwa terpilih adalah mereka yang tetap setia pada kebenaran batinnya, meski tidak ada yang menonton. Dan kini, saat pengamatan berhenti, hidupmu tidak menjadi ringan, namun ia menjadi jelas. Kamu tahu kapan melangkah, kapan diam, kapan memberi, dan kapan menjaga diri. Inilah akhir dari pengawasan dan awal dari tanggung jawab sejati. Karena mulai sekarang, setiap langkahmu bukan lagi ujian. Kia adalah pernyataan keberadaan. Jika kamu sampai di bagian ini, ingat satu hal, kamu tidak sendirian. Namun jalan ini memang tidak ramai. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu berjalan di jalur yang memang tidak dibuat untuk semua orang. Jiwa terpilih, bukan karena kamu dipilih oleh dunia, tetapi karena kamu memilih untuk tidak mengkhianati jiwamu sendiri.